Oleh pribadi, sahabat semua, selamat pagi ya. Kita manusia itu ya biasanya mencari 5 kriteria ya. Jadi 5 kriteria sini artinya 5 rezeki gitu guys. 5 rezeki yang dicari oleh setiap manusia hidup. Jadi yang pertama yang dicari itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yang dicari adalah hidayah. Hidayah itu adalah semacam petunjuk atau Allah pakai kamu ya untuk mensiarkan hal-hal yang baik-baik gitu. Jadi bahasa kamu adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pakai badan kamu atau mulut kamu atau hati kamu untuk mensiarkan kebaikan. Jadi itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pakai tubuh kamu. Itu hidayah ya, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua adalah perlindungan ya. Ketiga ya, perlindungan. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia itu pasti ingin dapat perlindungan ya, dapat keamanan ya, atau dapat supaya kita kesana kemari itu nggak kena cobaan hidup ya. Itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga tadi ya. Sekarang yang keempat itu adalah kesehatan ya. Itu pasti manusia siapapun orangnya mencari kesehatan hidup ya. Kalau sakit ya kamu nggak bisa mencari materi atau rezeki atau apapun ya. Itu yang dibilang kesehatan, itu yang dicari. Dan yang kelima ini sangat sangat dominan sekali ya. Manusia selalu memikirkan yang kelima tadi ya, adalah money alias uang. Itu yang urutan kelima. Itu 5 kriteria. Yang pertama saya ulangi kembali, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah ya, perlindungan, terus kesehatan dan uang. Nah, dari 5 unsur ini biasanya manusia yang mencari itu yang 100% ya. Itu adalah bukannya dari ridho, bukan dari hidayah, bukan dari perlindungan, bukan dari kesehatan. Nomor 1, nomor 5. Nomor terakhir guys, nomor terakhir adalah money atau uang. Itu yang manusia selalu fokus. Jadi uang yang paling urutan terakhir, yang nomor 5 yang dicari setiap manusia hidup gitu guys. Jadi teman-teman tuh harus mencari nomor 1 ya, ridho dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus hidayah ya, jadi perbuatan kamu itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga perlindungan, jadi setiap kamu mensiarkan kebaikan tuh malaikat-malaikat atau angel-angel Allah melindungi kamu. Terus kesehatan kamu harus strong juga guys gitu ya, baru kamu mencari uang. Jadi banyak manusia salah kaprah gitu. Yang terakhirnya ini yang difokusnya, yang mencari uang gitu guys. Ada istilah seperti ini guys. Saya punya sahabat ya, dia sekolah di Eropa ya, di satu negara Eropa, itu di Jerman ya. Dia sampai levelnya gelarnya S2 atau master gitu guys. Dia mencari level master di Eropa sehingga dia jadi jenius ya, jenius otaknya, cerdas lah dibilangnya, sangat cerdas. Tapi dia lupa guys, ilmu religius atau ilmu agama ya, dia kurang mencarinya. Yang cari ilmu pengetahuan ya, sehingga dia mempunyai gelar master. Sehingga yang nomor 5 tadi guys, money mencari dia ya. Bukan dia mencari money, tapi money mencari dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi guys? Hidup itu tidak luput dari badai ya. Badai kehidupan itu pasti ada. Setiap manusia hidup pasti ada badai kehidupan guys.
tidak mungkin tidak. Nah, karena dia kurang ilmu agamanya, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak kuat menghadapi badai kehidupan itu, guys. Ya, sehingga badai kehidupan itu bukan lari dari tubuhnya, ya. Akhirnya badai itu menyatu dengan tubuhnya. Apa yang didapat? Depresi, guys. Depresi, mentalnya kena, guys. Mentalnya, sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya jatuh. Gitu, guys. Jadi teman-teman kalau mau mencari yang 5 unsur itu, pertama ridho Allah, kedua adalah hidayah, ketiga adalah perlindungan, keempat adalah kesehatan, kelima adalah uang. Yang uang itu jangan terlalu diperhatikan. Sedang dia punya level gelar master, ya. Dia akhirnya uang mencari dia dengan pendidikan yang sangat tinggi itu dari Jerman, gitu, guys. Sehingga badai datang, akhirnya apa? Uang tadi mencari dia, sehingga sekarang dia buang uang. Akhirnya apa? Depresi, jatuh, bangkrut, guys. Nggak bisa apa-apa. Banyak contoh-contoh di luar sana, orang-orang sukses, orang-orang jadi konglomerat, jadi gembel forever, nggak bisa apa-apa, guys. Karena apa? Ilmu agamanya tidak ada, gitu, guys. Ilmu agamanya rendah, gitu, guys. Jadi sehingga dia mengalami gangguan mental, ya, atau depresi. Jadi teman-teman kalau mencari hidup ini, ya, itu nomor 1 adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho artinya direstui, ya, dikasih minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hidayah. Jadi setiap perbuatan kamu itu Allah berikan petunjuk, ya. Ketiga, perlindungan. Setiap kamu usaha dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah kesehatan. Jadi kamu diingatkan, istilahnya makan 405 sempurna, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu gak jatuh sakit. Ya, kelima baru uang itu mencari kamu. Ya, saya kasih kesimpulan semua adalah gini, guys. Ilmu pengetahuan dan agama itu harus balancing, ya, harus balance. Ya, sehingga kalau kamu kena badai, kamu tidak kena dalam tubuh kamu, atau kamu tidak mengalami depresi. Ya, ada istilah gini, pasti badai akan berlalu, itu istilah, ya, seperti itu, ya. Tapi itu harus diterapkan, guys. Ilmu agama harus kau terapkan dalam tubuh kamu. Badai itu pasti akan berlalu. Tapi kalau ilmu agama tidak ada dalam diri kamu, badai tidak pernah berlalu, guys. Gitu, guys. Badai pasti berlalu karena ada ilmu agama dalam tubuh kamu, sehingga kamu kuat menghadapi badai-badai itu, guys. Gitu, guys, ya. Jadi dengan pengalaman teman saya itu adalah sebagai contoh. Banyak teman-teman di luar sana, saya tidak sebutkan namanya, ya, sudah rich man, sudah konglomerat, jatuh gembel forever, sampai jadi pemulung, guys. Itu banyak, ya, yang terjadi. Jadi teman-teman kalau kuat ilmu agama, sehingga kamu bisa melewati itu badai, atau badai akan berlalu dari diri kamu. Jadi pergunakanlah ilmu agama dan ilmu pengetahuan, harus balancing dalam kehidupan kamu. Yang 5 kriteria tadi, ya, harus diingat, ya. Jangan nomor 5 yang dicari, yang uang itu, jangan, ya. Itu bahaya. Biarkan uang mencari kamu dengan kepintaran kamu, dengan kepandaian kamu, sehingga uang itu menjadi berkah untuk banyak orang. Gitu, guys. Akhirnya orang-orang itu yang susah-susah itu doain kamu, ya, sehingga kamu tidak jatuh miskin, kamu tidak jatuh bangkrut. Karena dua orang-orang yang sangat susah ini, guys, akan mendoakan kamu. Tanpa kamu mereka nggak bisa makan, guys. Jadi kamu yang diberikan rezeki, diberikan uang kepada Allah, yang urutan kelima tadi, berikan rezeki ke Allah, sehingga uang itu tidak habis-habis. Kenapa tidak habis-habis? Karena uang itu untuk banyak orang, gitu, guys. Jadi teman-teman harus terapkan dari sekarang ilmu agama dan ilmu pengetahuan, harus balancing, ya. Terima kasih, guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.